Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga besar Amma Yogyakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Izinkan kami menyampaikan kajian atau kultum menjelang berbuka puasa yang pada kesempatan kali ini kami mengambil tema orang yang beribadah tapi tertipu. Ramadan hadir sebagai bulan yang paling istimewa di antara ke-12 bulan lainnya. Keistimewaan tersebut dari dorongan untuk memperbanyak ibadah di bulan suci ini dan janji melipatkan gandaan pada pahala-pahala orang yang tekun beribadah kepada Allah. Sebuah bulan yang hari demi harinya, jam demi jamnya, dan menit demi menitnya, detik demi detiknya sangat berharga. Bagaimana tidak bernilai bila tidur orang puasa saja dimasukkan sebagai perbuatan ibadah. Diamnya setara dengan membaca tasbih, dan amal kebaikannya sejajar dengan amal berlipat-lipat di luar Ramadan. Atas dasar keutamaan ini tidak heran bila banyak orang berbondong-bondong menunaikan ibadah Ramadan sebanyak-banyaknya. Mereka tidak hanya menahan makan dan minum, tapi juga menjalankan rutinitas di luar amalan fardu. Mereka mulai memenuhi masjid, gemar bertadarus, zikir, salat tarawih, memberi hidangan berbuka puasa, dan amalan-amalan sunnah lainnya. Tentu sangat menggembirakan menyaksikan gairah baru yang positif seiring dengan tibanya bulan penuh berkah ini. Masyarakat menjadi tampak semakin religius, meskipun kita tahu semangat yang sama tidak dialami oleh semua orang, tetapi setidaknya kita melihat gejala perkembangan yang lebih baik setidaknya selama 1 bulan ini. Ramadan mendorong banyak orang untuk mengubah diri, istirahat sejenak dari kesibukan duniawi yang melelahkan dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Semoga seluruh amalan tersebut terlaksana atas dasar keimanan yang kokoh, sehingga dapat membersihkan kotoran-kotoran masa lalu. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Peningkatan intensitas dan frekuensi ibadah adalah hal yang baik. Hanya saja kita perlu seksama agar segenap upaya yang kita curahkan untuk beribadah tidak menguap sia-sia. Ya, ibadah tidak otomatis pasti bernilai ibadah. Ibadah juga mengandung jebakan-jebakan yang bila seorang hamba tidak hati-hati akan terperosok ke dalamnya. Menurut Imam Al-Ghazali, ketertipuan tersebut karena seorang ahli ibadah keliru dalam menempatkan skala prioritas. Tipuan itu terjadi antara lain ketika seorang hanyut dalam kesibukan ibadah-ibadah sunnah dan mengabaikan hal-hal yang wajib. Beliau antara lain menyebut, mereka ahli ibadah yang tertipu adalah mengabaikan hal-hal fardu dan menyibukkan diri pada hal-hal sunnah. Kadang mereka tenggelam dalam kesibukan itu hingga sampai pada perilaku berlebih-lebihan tapi dengan permusuhan. Orang biasa saja bersemangat menjalankan ibadah sholat tahajud dini hari sampai subuh, tapi jika karena perbuatan itu meninggalkan hal yang wajib seperti sholat subuh, maka ia sesungguhnya sedang tertipu. Atau seorang bisa saja aktif membangun sahur orang lain, tapi bila cara-cara yang digunakan mengganggu, seperti dengan membunyikan petasan, orang tersebut sesungguhnya juga tertipu. Sebab ibadah mengajak orang sahur tidak boleh melantarkan kewajiban kita dengan mengusik ketentraman orang lain. Contoh lain di sekitar kita tentang hamba yang terberdaya ini adalah ketika seorang sibuk sholat tarawih, memperdebatkan jumlah rakaatnya yang paling afdol.
menghujat pihak yang tidak sepemahaman, lalu menimbulkan pertengkaran antara kelompok tidak sepemaham. Padahal melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah, sementara menjalankan kerukunan dan persatuan adalah wajib. Tarawih adalah perbuatan baik, namun akan sayang sekali bila perbuatan baik tersebut lantas mengorbankan perbuatan lain yang lebih baik. Seorang terpedaya dengan ibadahnya juga ketika ia terlalu sibuk dengan tampilan luar daripada substansi. Misalnya, pada kasus orang bertadarus Al-Quran, mungkin ia sanggup menghatamkannya hanya dalam sehari semalam. Menikmati tiap nada dan lantunan yang diekspresikan. Namun saat hatinya melayang-layang pada urusan duniawi, lupa akan makna lafal yang dibaca. Hamba ini sesungguhnya sedang tertipu. Menurut Imam Al-Ghazali, substansi membaca Al-Quran adalah merasapi makna yang di dalamnya. Sebab lezatnya Al-Quran bersumber dari makna, bukan dari lagu atau keindahan suara pembacanya. Soal mengabaikan substansi ini sering kita dapat dalam banyak hal kasus-kasus ibadah lainnya, seperti wudu, sembahyang, sedekah, sekolah, puasa, zakat, haji, umrah dan pengajian dan sejenisnya. Kerap kali perkara-perkara teknis mengalihkan fokus orang dari peduli terhadap tujuan aspek-aspek yang lebih substansial. Belum lagi bila ibadah-ibadah ini kemudian ditempeli sifat-sifat tercela seperti pamer, bangga diri, ingin dipuji dan lain-lain. Penjelasan ini bukan berarti ibadah-ibadah yang sunnah tidak penting atau perkara teknis sama sekali tidak dibutuhkan. Keterangan gurur tersebut hendak meningkatkan kita bahwa jangan sampai urusan-urusan sekunder itu membuat kita lalai akan urusan premier. Ibadah sunnah mengantarkan kita untuk mengabaikan ibadah wajib. Yang ideal tentu saja adalah ketika sanggup melaksanakan kedua-duanya secara maksimal. Semoga penjelasan ini mampu melaksanakan kedua-duanya secara maksimal. Semoga penjelasan ini mengoreksi ibadah-ibadah kita sekalian sehingga kita semua bisa melewati hari-hari di bulan Ramadan dengan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hukum ini kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Terakhir kami ucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima puasa dan amal kita. Taqabbalallahu wa minna wa minkum syiyamana wa syiyam minkum. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.